Alhamdulillah kita telah sampai di Jabal Malaika. Jabal inilah tempat diturunkannya malaikat untuk membantu Rasulullah di dalam peperangan Badar. Kita lihat lokasi terjadinya peperangan Badar. Kita lihat guys, lokasi terjadinya peperangan perang Badar itu yang ada pagar keliling warna kuning, di sampingnya ada masjid, itu lokasi peperangan antara kaum muslimin melawan kaum kafir Quraisy diturunkannya yang ada di malaikat kota Makkah, membantu di mana asal mula daripada peperangan Badar tersebut Badar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat pernah mengalami satu kejadian yang bersejarah yang Allah abaikan di dalam Al-Quran. Kita lihat Di mana lokasi yang Allah abadikan di dalam terjadinya Al-Quran, peperangan Badar. di mana Masya Allah, tabarakallah. ini tidak pernah mereka Gunungnya itu gunung perkirakan, pasir sini guys, tidak pernah mereka harapkan. bukan bebatuan jadi gunung pasir. Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jalan itu bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Dan ini Allah abadikan Kita lihat guys, sebagai pelajaran lokasi yang telah bagi terjadinya umat, peperangan yang telah bagi umat perang ini Badar itu sampai hari kiamat. itu yang ada pagar Yaitu keliling peristiwa warna kuning, di terjadinya sampingnya ada perang masjid, Badar. itu Dan perlu diketahui yang perang di pagar Badar keliling terjadi kuning pada itu tahun kedua Hijriah, terjadinya bertepatan dengan perang bulan Badar, lokasi Ramadan. peperangan. Bisa kita bayangkan kepada ibu, di bulan Ramadan yang mana Itulah kita semua sudah tahu perang bagaimana Badar terjadi panasnya, bagaimana teriknya antara Arab pasukan Saudi pada waktu itu. Wassalam Rasulullah yang Shallallahu Alaihi berjumlah Wasallam kurang lebih berjuang melawan 313 orang orang kafir melawan berperang melawan pasukan orang kafir kafir Quraisy. Quraisy yang di Rasulullah Shallallahu senjatai Alaihi lengkap Wasallam mengajak para yang sahabat-sahabatnya. berjumlah kurang Kata lebih Rasulullah 1000 Shallallahu Alaihi Wasallam, pasukan. ayo saudara-saudaraku, ayo sahabat-sahabatku, Kita naik ke harta atas guys. kalian banyak ditinggalkan di Makkah, dan itu direbut rampas, direbut paksa oleh kafirin Quraisy Makkah dan para kafirin lainnya yang ada di kota Makkah. Ada yang meninggalkan lahan perkebunan yang sangat begitu luasnya, dan juga ada yang meninggalkan peternakan yang sangat banyak, ada yang meninggalkan pertokoannya, perumahannya, dan seterusnya. Dan itu tidak ada yang bisa dibawa setelah kalian meninggalkan Makkah menuju kota Madinah. Semuanya dirampas oleh kaum kafir Quraisy Bapak dan Ibu, dan direbut oleh orang-orang kafir Quraisy yang ada di kota Makkah. Hari ini kata Rasulullah SAW, ada kabar yang baik, ada kabar baik bahwasanya Abu Sufyan telah keluar membawa rombongan dagang yang sangat begitu besar, dan yang mereka perdagangkan adalah harta kalian, kata Rasulullah SAW. Dan tidak beberapa lama lagi mereka akan kembali dari negeri Syam untuk membawa segala keuntungan dagang mereka dari harta kalian itu menuju ke kota Makkah. Jadi Bapak dan Ibu, awal mula daripada peperangan Badar ini karena ingin merampas kembali haknya kaum muslimin. Rasulullah SAW ingin mengambil kembali haknya kaum muslimin pada waktu itu yang sudah diambil paksa oleh kaum kafir Quraisy di kota Makkah Al-Mukarramah. Dan kata Rasulullah SAW, sekarang berhak kalian mengambil harta kalian itu dengan cara kita cegat mereka di jalan, dan kita ambil kembali harta yang menjadi milik kita, kata Rasulullah SAW. Maka Bapak dan Ibu,
setelah mendengar perkataan daripada Rasulullah SAW, para sahabat bersemangat, sahabat-sahabat semuanya bersemangat, yang memang mereka mulai hidup dari nol di kota Madinah untuk mengambil kembali harta mereka yang direbut rampas oleh kaum kafir Quraisy yang ada di kota Makkah. Mereka mempersiapkan segala sesuatunya untuk mencegah rombongan dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan di tengah jalan. Gunungnya tuh gunung pasir. Para sahabat Muhajirin dan juga para sahabat Ansor, sahabat Muhajirin, seluruh sahabat Muhajirin Tapi masih jauh. berkata Belum lagi naik ke atas kepada lagi. mereka, sahabat Ansor berkata kepada para sahabat Muhajirin, bawalah kami ikut bersama kalian. Kami tak akan meminta 1% pun. Kami hanya ikut bahagia bila bisa mendampingi kalian mengembalikan dan mengambil hak kalian kembali. Kami akan sangat bangga bila kalian bisa berbahagia dan mendapatkan kembali harta milik kalian. Saking tulus ikhlasnya badan ibu para sahabat Ansor yang ingin membantu kaum Muhajirin, yang ingin membantu sahabat Muhajirin, Kita tengok lagi guys, meskipun tidak yang di pagar keliling warna kuning itu. harta sahabat Muhajirin, Disitulah tidak apa-apa. lokasi Mereka rela terjadinya mempertaruhkan nyawanya, mereka rela mempertaruhkan tenaganya untuk mendampingi disebut dengan Rasulullah perang SAW dan untuk mendampingi sahabat Muhajirin untuk pergi berperang menuju masih tinggi guys. ke kota Badar. Sampai kita di atas guys. Gunungnya gunung pasir. Kalau banyak angin, tiup angin, Maka bapak dan ibu, berangkatlah Rasulullah SAW lokasi Ahlul Badar. ke kota Badar. Rasulullah SAW berangkat dari kota Madinatul Munawwarah bersama para sahabat Muhajirin, bersama sahabat Ansor yang berjumlah kurang lebih 314 orang, 314 sahabat, yang mana 314 sahabat ini pada ibu tidak sama sekali mempunyai skill untuk berperang, karena memang niat daripada Rasulullah SAW dan para sahabat ini hanya untuk mengambil harta yang sudah dirampas oleh kaum kafir Quraisy yang ada di kota Makkah. Ya. Karena memang tidak mempunyai niat perang. Bahkan para sahabat pada waktu itu badan ibu sama sekali tidak membawa perlengkapan perang yang sangat begitu banyak. Tidak membawa tidak membawa persiapan persenjataan yang begitu banyak. Tidak ada senjata tempur ataupun panah dan tombak untuk bertempur yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan para sahabat. Karena memang niatnya Bapak dan Ibu, niatnya ini Inilah Masjid Al-Arish, yang dipimpin oleh Abu Sufyan. masjid tempat Rasulullah dulu berdoa minta pertolongan kepada Allah Maka Bapak dan Ibu, di Rasulullah SAW dan para lingkungan sahabat kota Badar. bergerak meninggalkan Ini guys, kota Madinah. Masjid Al-Arish, tempat Rasulullah Maka terakhir bermunajat Bapak dan Ibu, meminta pertolongan kepada Abu Allah Sufyan
yang membawa dagangan, yang membawa harta, mendengar bahwasanya akan dicegat oleh Masjid ini terletak di kota Badar. oleh Rasulullah SAW. Letaknya tuh dekat sama Sehingga Abu Sufyan ahli Badar. mengutus salah seorang pengendara kuda terbaiknya dan kuda terbaiknya untuk pergi ke kota Makkah untuk menyampaikan kabar tersebut kepada Abu Lahab dan abu-abu yang lainnya yang ada di kota Makkah. Dan aku Abu Jahal. Iya kan, ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, tapi Abu Janda nggak ada. aku tahu bang jawab. Sayangnya Abu Janda nggak ada. Abu Jahal koma lah. Ya. Ini serada janda ya. Dan memang kepada ibu, memang pengendara kuda ini, utusan daripada Abu Sufyan ini, memang sampai ke Makkah dengan waktu yang lebih cepat dari biasanya, sehingga surat tersebut sampailah ke tangan daripada Abu Jahal, Abu Lahab dan abu-abu yang lainnya yang ada di kota Makkah. Abu. Di mana ketika dibuka surat tersebut kepada ibu, yang bunyinya kurang lebih bahwasanya Abu Sufyan dan kawan-kawan, Abu Sufyan in the gang akan dirampok, ya, akan dicegat oleh oleh Rasulullah SAW. Maka kirimkan bantuan, kata Abu Sufyan, kirimkan bantuan, kami akan mengambil jalan yang lebih yang lebih jauh dari biasanya jalan yang kami tempuh. Sehingga apa kata Abu Jahal kepada ibu? Kata Abu Jahal, kurang ajar Muhammad, berani-beraninya dia mau merampok Abu Sufyan, berani-beraninya dia mau merampas Abu Sufyan. Baik, kalau begitu kita siapkan pasukan kita siapkan perlengkapan perang kita bunuh saja sekalian Muhammad dan para pengikutnya. Maka badan ibu, apa yang terjadi? Apa yang terjadi, Bu? Yang terjadi pada ibu, terkumpullah kepada ibu kurang lebih 1000 pasukan. Bisa kita bayangkan, terkumpul 1000 pasukan yang dikirim langsung dari kota Mekah menuju ke daerah Badar atau menuju ke kota Badar. Di mana badan ibu 1000 pasukan ini memang pasukan terbaik yang dimiliki oleh kaum kafir Quraisy pada waktu itu. Bahkan orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu membawa perlengkapan perang yang sangat begitu lengkap, ya, sangat begitu lengkap. Karena memang niat daripada orang kafir Quraisy ingin membunuh Rasulullah SAW dan para sahabat yang ingin merampas harta daripada Abu Sufyan atau dagangan daripada Abu Sufyan. Singkat cerita pada ibu, singkat cerita pada ibu, rombongan kaum kafir Quraisy sudah mulai mendekati daripada rombongan Rasulullah SAW, sehingga membuat Rasulullah SAW kaget, kecelek. Rasulullah SAW kaget karena hal-hal yang tidak diinginkan oleh Rasulullah SAW terjadi
dan itu sudah sangat dekat sekali Bapak dan Ibu. Sangat begitu dekat sekali dengan Rasulullah SAW. Lalu Bapak dan Ibu, Rasulullah SAW mengajak bermusyawarah atau bermusyawarah dengan seluruh sahabat, dengan seluruh saudara-saudara, khususnya sahabat Muhajirin. Apa yang digambarkan oleh Allah, kata Rasulullah SAW, apa yang digambarkan oleh Allah bahwa kita tidak bahwa kita akan mendapatkan harta yang sangat banyak, mengembalikan milik kita, harta yang kita cari itu, yang kita targetkan itu sekarang telah luput. Sekarang telah luput, kata Rasulullah SAW. Sementara mereka sudah mengirimkan, mereka kirimkan dan sudah dekat dengan kita 1000 orang pasukan tempur terlatih untuk memberangus kita, untuk menghancurkan atau untuk membunuh kita, kata Rasulullah SAW. Sedangkan kita, kata Rasulullah, kita tidak ada persiapan untuk pergi atau untuk berperang. Jadi apabila kalian mau, ayo, masih ada waktu, kata Rasulullah SAW mengajak para sahabat untuk kembali lagi ke kota Makkah. Di sini Rasulullah bukan takut kepada Ibu, ya, akan tetapi lebih mementingkan daripada sahabat Muhajirin dan juga sahabat Ansar. Akan tetapi Bapak dan Ibu, apa kata sahabat Muhajirin? Ya Rasulullah, kita sudah keluar dengan satu tujuan, mengembalikan hak kita, ya Rasulullah. Kita tak akan kembali sampai hak kita itu dapat kita ambil. Bila ternyata Rasulullah caranya bukan dengan cara yang baik, bukan dengan cara yang aman, yaitu mencegat kafilah dagang Abu Sufyan, akan tetapi caranya adalah dengan harus berhadapan atau harus berperang dengan pasukan tempur, di mana harta kita, harta kekayaan yang mereka bawa mungkin saja lebih banyak, kata para sahabat, lebih banyak daripada harta yang dibawa oleh Abu Sufyan. Bila memang itu jalannya, ya Rasulullah, kami siap ya Rasulullah, kami siap mati ya Rasulullah, asalkan itu bersamamu ya Rasulullah, kata sahabat Muhajirin pada waktu itu, pada Ibu. Dan itu jawaban sahabat Muhajirin kepada Rasulullah SAW yang sangat luar biasa kagumnya. Rasulullah SAW luar biasa kagumnya dengan iman kaum Muhajirin, dengan iman kaum sahabat Muhajirin pada waktu itu. Lalu Rasulullah SAW menghadap kepada kaum Ansar. Apa kata Rasulullah SAW? Wahai saudara-saudaraku Ansar, Allah telah membuktikan iman kalian, Allah telah memuji iman kalian. Untuk kali ini tidak ada celaan dan cacian bagi kalian. Silahkan, silahkan kembalilah kalian ke kota Madinah, kata Rasulullah SAW. Kita keluar untuk mencari jalan yang aman, kata Rasulullah SAW. Sekarang Allah datangkan yang punya senjata yang harus kami hadapi. Kami tidak akan mencela kalian, dan Allah pun juga tidak akan mencela, kata Rasulullah SAW. Allah juga tidak akan menyalahkan kalian, kata Rasulullah SAW. Silahkan kalian kembali ke kota Madinah. Cukup sampai di sini kalian mendampingi kami. Semoga saja, kata Rasulullah SAW, umur masih panjang, kita jumpa lagi di kota Madinah. Akan tetapi Bapak dan Ibu, apa jawaban sahabat Ansar? Ya Rasulullah, kami tak akan tinggalkan engkau ya Rasulullah. Kami tidak akan tinggalkan engkau bersama sahabat-sahabatmu Muhajirin ya Rasulullah. Kami tidak akan pernah berkata seperti Bani Israel
kepada Musa, "Idhhab anta wa rabbuka faqatila inna hahuna qa'idun." Kami tidak akan berkata demikian ya Rasulullah. Pergilah engkau Musa bersama Tuhanmu. Berperanglah engkau kalian berdua, sedangkan kami akan duduk santai di sini menyaksikan. Tidak ya Rasulullah. Tidak akan pernah ya Rasulullah, kata sahabat Ansar bapak dan ibu. Kami tidak akan seperti Bani Israel kepada Nabi Musa, yang menyuruh Nabi Musa untuk pergi bersama Tuhannya, pergi berperanglah kalian berdua, sedangkan kami akan duduk santai di sini menyaksikan kalian sambil menyaksikan kalian berperang. Kemanapun kau pergi ya Rasulullah, jangankan naik turun gunung ya Rasulullah, kami akan lewati bersamamu ya Rasulullah. Meskipun engkau ingin menyeberangi lautan ya Rasulullah, kami akan seberangi bersamamu ya Rasulullah. Asalkan kami, kata sahabat Ansar, asalkan kami tetap bersamamu ya Rasulullah. Luar biasa sekali bapak dan ibu, imannya sahabat Ansar. Meskipun tidak ikut hijrah, tidak mengetahui peristiwa yang dialami oleh Rasulullah SAW di kota Makkah, akan tetapi sahabat Ansar sangat begitu iman kepada Rasulullah SAW. Lalu bapak dan ibu, tibalah saatnya di mana pada waktu itu kaum muslimin yang berjumlah 314 orang berhadapan dengan 1000 pasukan. Akan tetapi sebelum Rasulullah SAW berperang, Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masjid. Ya Allah, kata Rasulullah SAW, berdoa minta pertolongan kepada Allah. jika golongan ini, kata Rasulullah SAW, umat Islam ini dihancurkan pada hari ini, maka tidak akan ada lagi yang menyembahmu. Ya Allah, kata Rasulullah SAW, jika engkau menghendaki peperangan ini, artinya jika engkau tidak memberikan kemenangan kepada kami kaum muslimin, maka tidak akan ada orang yang menyembahmu di hari kemudian. Maka bapak dan ibu, singkat cerita, 314 yang notabene-nya bapak dan ibu tidak mempunyai keahlian perang, akan tetapi atas izin Allah Subhanahu wa taala 300 pasukan ini bapak dan ibu meluluh lantakkan 1000 pasukan kaum kafir Quraisy atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat-malaikatnya, malaikat-malaikat tempurnya bapak dan ibu, sehingga apa yang terjadi? Sehingga kaum muslimin pada waktu itu berhasil untuk mengambil kembali harta yang dibawa oleh Abu Sufyan. Bahkan bapak dan ibu, kaum muslimin pada waktu itu juga berhasil mengambil harta daripada kaum kafir Quraisy yang datang dari kota Mekah yang berjumlah 1000 orang tersebut. Dan bahkan banyak sekali orang-orang yang ditawan oleh kaum muslimin pada waktu itu oleh Rasulullah SAW. Dan berkat kemenangan ini bapak dan ibu, Jaziratul Arab digegerkan oleh peristiwa tersebut. Raja-raja Romawi, raja-raja Persia, semuanya menjadi khawatir. Karena apa?
Karena pasukan sedikit jumlahnya, akan tetapi bisa mengalahkan pasukan yang sangat begitu banyak, bahkan dengan persenjataan lengkap. Maka dari itu Bapak dan Ibu, jangan sampai kita merasa bahwasanya kita ini sudah merasa hebat, sudah merasa kuat. Ingat Bapak dan Ibu, Allah Subhanahu wa taala lebih maha dari segalanya, lebih kuat daripada kita. Allah Subhanahu wa taala lebih kuasa daripada kita. Dan jangan sampai Bapak dan Ibu kita merasa sombong. Kita merasa sombong seakan-akan kita tidak membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang rasul, seorang nabi yang tidak mempunyai dosa. Sudah tidak ada dosa lagi di dalam dirinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masih membutuhkan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu, marilah kita senantiasa selalu meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu berdoa meminta pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan pertolongan kepada kita semua. Baik itu untuk urusan dunia, lebih-lebih untuk urusan akhirat. Kalau hari ini Habib ada ini air. Perang pertama kalinya yang dimenangkan oleh Rasulullah SAW. Perang pertama, kemenangan pertama dengan pasukan yang sedikit bisa melawan pasukan yang sangat begitu dahsyat, yang sangat begitu banyak, bahkan dengan persenjataan yang begitu lengkap pun Rasulullah SAW berhasil untuk meluluh lantakkan para pasukan tersebut. Maka Bapak dan Ibu, orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu banyak yang wafat, banyak yang mati. Bahkan petinggi-petinggi kaum kafir Quraisy pada waktu itu seperti Abu Jahal mati di perang Badar. Petinggi-petinggi kafir Quraisy pada waktu itu banyak sekali yang mati di perang Badar. Begitu juga dengan kaum muslimin, pasukan kaum muslimin juga daripada daripada pasukan kaum muslimin ada kurang lebih 11 yang gugur di perang Badar, dan semuanya dikuburkan di sana di daerah kompleks pemakaman Badar, yang insyaallah nanti juga kita akan pergi untuk berziarah menziarahi para sahabat yang gugur di perang Badar. Dan insyaallah juga nanti kita akan bisa melihat nama-nama sahabat-sahabat yang gugur di perang Badar yang diberi nama dengan Asmaul Badar. Dan juga pada Ibu nanti kita juga akan singgah di sebuah tempat di salah satu gunung yang diberi nama dengan Jabal Malaikah, di mana di gunung itulah pada Ibu Allah Subhanahu wa taala menurunkan malaikat-malaikat perangnya untuk membantu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk membantu Rasulullah melawan orang kafir Quraisy. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jadikan tur ziarah ini sebagai pelajaran bahwasanya kita sebagai umat Rasulullah SAW harus tahu ya, bagaimana perjuangan Rasulullah SAW, bagaimana perjuangan para sahabat. Beliau rela mati demi kita, Bapak dan Ibu.
beliau rela meninggalkan meninggalkan kampung halamannya, bahkan meninggalkan hartanya, kebunnya, tokonya dan sebagainya hanya demi untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti bisa kita juga naik ke Jabal Malaika. Bagi yang mau naik nanti kami persilahkan, karena gunungnya itu tidak terlalu tinggi Bapak dan Ibu ya. Dan juga gunungnya itu bukan bukan batu Bapak dan Ibu, akan tetapi pasir. Kenapa kau dinamakan dengan Jabal Malaikat? Karena di tempat itulah Rasulullah SAW Allah Subhanahu wa taala menurunkan para malaikatnya untuk membantu daripada Rasulullah SAW untuk melawan orang kafir Quraisy. Wallahu a'lam bishawab.